Shalom, jumpa lagi dengan saya di Kelompok Sukacita. Saya akan memberkati saudara lewat firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah bagi kami Bapa. Roh Kudus tolong dan mampukan kami untuk menangkap setiap perkataan Tuhan. Amin. Bagian kebenaran firman Tuhan 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 25 sampai 27, demikian bunyi firman Tuhan. Baru saja Gehazi masuk dan tampil ke depan tuannya. Berkatalah Elisa kepadanya, "Dari mana, Gehazi?" Jawabnya, "Hambamu ini tidak pergi kemana-mana." Tetapi kata Elisa kepadanya, "Bukankah hatiku ikut pergi ketika orang itu turun dari atas keretanya mendapatkan engkau? Maka sekarang engkau telah menerima perak, dan dengan itu dapat memperoleh kebun-kebun, kebun zaitun, kebun anggur, kambing domba, lembu sapi, budak laki-laki, dan budak perempuan. Tetapi penyakit kusta Naaman akan melekat kepadamu dan kepada anak cucumu untuk selama-lamanya." Maka keluarlah Gehazi dari depannya dengan kena kusta putih seperti salju. Demikian jauh bacaan firman Tuhan. Pencinta Kelompok yang diberkati oleh Tuhan, mari kita belajar di dalam seluruh kehidupan kita, mendengarkan firman, melakukan firman dalam hidup kita. Karena ketika saudara dapat mendengarkan firman, melakukan firman, maka fokus kita itu akan berubah. Kita tidak fokus lagi kepada diri kita, tetapi kita akan berfokus kepada apa yang telah Tuhan kerjakan dalam hidup kita, dan fokus kita hanya kepada Tuhan. Belajar lewat kisah Gehazi, apa yang dilakukan oleh Gehazi ketika dia penuh dengan ketamakan barang yang ditawarkan kepada Elisa, tetapi Elisa tidak menerimanya. Gehazi penuh ketamakan, dia mengambil barang itu kembali dengan pergi menjumpai Naaman, dan Naaman memberikan kepadanya. Apa yang dilakukan oleh Gehazi, konsekuensinya dia mengalami kusta. Nah, ini pelajaran bagi kita. Ingat bahwa segala sesuatu yang kita lakukan dalam perjalanan kehidupan kita, kalau kita hidup dalam ketamakan, maka pasti ada konsekuensi dari ketamakan yang kita miliki. Nah, oleh karena itu, saudara belajar jangan menjadi orang tamak, tapi mari kita belajar untuk melihat bahwa apa yang Tuhan berikan bagi kita, syukurilah semua kehidupan kita. Karena ketika saudara hidup dalam ketamakan, maka saudara akan mendapatkan upah dari apa yang saudara hidupi itu, yaitu hidup dalam ketamakan. Oleh karena itu, saya ingin mengajak saudara bagaimana supaya kita tidak hidup dalam ketamakan. Mari kita belajar untuk membangun hidup kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Kehidupan yang mengenal Tuhan, kehidupan yang berfokus kepada Tuhan, itulah yang membuat sehingga kita tidak akan berfokus kepada diri kita sendiri, apa yang menjadi kebutuhan kita, apa yang menjadi kepentingan kita, tapi sebaliknya kita akan hanya mementingkan Tuhan dalam hidup kita. Nah, itu hanya terjadi kalau saudara dan saya membangun hidup dalam kebenaran-kebenaran firman Tuhan, hidup firman dan melakukan firman dalam hidup kita. Biarlah itu akan terus menjadi bagian kehidupan saudara dan saya dalam menjalani hari-hari hidup kita. Apa yang menjadi kebutuhan kita, percayalah Tuhan pasti akan memenuhi hidup kita. Belajar untuk bersyukur dengan apa yang kita miliki, sehingga kita akan menjadi orang-orang yang terus diberkati oleh Tuhan. Saya berdoa Tuhan Yesus menolong kita semua supaya kita tidak hidup menjadi orang yang tamak, tapi marilah kita belajar untuk menghilangkan segala ketamakan kita dengan membangun hidup dengan kebenaran firman. Tuhan Yesus menolong, memberkati kita, memampukan saudara dan saya untuk hidup menjadi orang-orang yang diinginkan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, ajari kami untuk firman-Mu terus ada dalam hidup kami, sehingga kami tidak hidup dalam ketamakan. Ketamakan menjadi tanda bahwa kami tidak hidup di dalam Tuhan. Tolonglah kami Tuhan, sehingga kami mau hidup melakukan apa yang diinginkan oleh Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan memohon Tuhan terus menolong kami. Amin. Shalom, Tuhan berkati kita semua.